selamat berjumpa kembali. Ini di hari ke-9 di tahun 2023. Kami semua berharap di sini, teman-teman di studio, semua kru yang bekerja, Perlan 86 dan juga Sobat Ambiar di rumah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan ketenangan, tenang hati, tenang pikiran, enak makan, enak tidur, enak bekerja. Satu Indonesia bilang amin. Kita juga mau mengucapkan terima kasih buat pemirsa di rumah yang udah selalu setia bersama Pagi-Pagi Ambiar. Buat yang Sobat nggak setia Ambiar, ya. cukup Karen Delano aja. Kita bingung ya, kalau Sobat Ambiar nanya King Nasar di mana? Kalau King Nasar jelas dia kan liburan di Dubai. Iya, nanti on the way lagi mau pulang. Nanti malam dia pulang, besok udah syuting. Karen Delano, dia bilang resolusinya pengen hidupnya lebih lurus lagi tahun 2023. Tapi ini belok mulu. Nggak pulang-pulang sampai dengan sekarang, kita bingung di mana Karen Mungkin Delano. masih tikungan kali, tikungan jalan belok. Oh gitu ya sayang. Iya. Ya mudah-mudahan nggak ada jalan buntu lah. Dia memang nikung terus hidupnya, nikung terus ya. Tapi sekarang ada Rara di sini. Iya, ada Rara temenin untuk kita. menghibur kita. Kita lucu kali ya, kita berdua nikah punya anak kayak dia Kayak gitu gini, ya. cocok nggak? Menurut kamu cocok nggak? Kalau misalnya papanya aku, mamanya dia, anaknya kamu. Cocok banget. Coba cocok kita foto keluarga. Iya, Mama lagi dipotong rambut wolf. Apa Wolf? Ini potongannya kayak begini, wolf. Namanya Wave. Wolf. Oh Wolf. Wolf. Oh Wolf kayak serigala. Wolf. Yes. Iya, aku Sobat kan- Ambiar ya. Aku seperti serigala. Kenapa? Iya, selalu diam saja, jangan dicolek tapi. Kamu kayak serigala, tapi kalau buat aku kamu seperti Sri Kandi. Selalu baik, selalu bisa berjuang untuk diri sendiri dan juga buat Aku keluarga. malah aku bisa kemarin di Bangkok gak ngajak aku. Aku tadinya mau ngajak kamu, cuman nih aku punya Kamu tahu, aku gak ada liburan, aku sakit. janji satu. Ini akan menjadi liburan terakhir aku pergi tahun baru sendirian karena aku yakin tahun depan kita akan pergi liburannya berdua. Tahun boleh berganti, tapi cuman kamu yang tetap di hati. Jangan ikutan. Aku merasa dikacangin di sini kayak kambing congeng. Enggak ada yang ngacangin. Coba Rara resolusinya 2023 kamu pengennya apa? Pengen Bisa nikah masih Bisa muda. nggak disulap sekarang single, besoknya nggak jadi single Amadul? Oh, masih pesulap itu ya? Apa kamu resolusinya apa Rara Aku 2023? pengen tahun 2023 ini aku bisa go internasional. Amin. Bisa Ya. kan ada, kemarin kan udah bikin lagu baru, di mana sayang kamu di Di Moskow. Di Moskow. Iya. Apa judulnya kemarin? Larut tanpa kepastian. Lalu tanpa kepastian. Ya, semoga kita di tahun 2023 ini selalu mendapatkan kepastian. Amin. Yang pasti-pasti aja. Seperti Iya. namanya, 2023 aku juga berharap kepastian. 2023 semoga kita selalu berdua, tidak ada orang ketiga. Sayang, laki-laki itu perlu diuji. Seperti apa dan bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan seseorang yang dia cintai. Karena ini untuk hidup semati, hidup bersama. Nah, aku nggak mau gagal untuk kesekian kali, jadi perlu banyak diuji untuk Mas Rian Ibram. Serius nggak? Iya. Aku sih serius, hingga kamunya juga membuka hati. Semoga ini adalah waktu yang pas. Tapi kalau ngomongin soal ujian, Kau pinter banget sih ngomongnya. kita sebelum tahu aku. kalau yang namanya hidup selalu penuh dengan ujian. Iya. Dan kita juga tahu bahwa di tanggal 28 Desember kemarin, sahabat kami, senior kami, presenter yang memang kita semua mengenal namanya. Iya. Seorang sosok Indra Bekti. Presenter Kawakan. Ya, di tanggal 28 Desember, dia harus dilarikan ke rumah sakit karena ada pendarahan di kepalanya, Iya. pecah pembuluh darah. Dan kita juga tahu bahwa kabarnya sekarang sudah siuman, sudah bisa tentu saja bisa berbicara. Dan juga pastinya kita ingin mendengar update terbaru dari seorang sosok Indra Bekti. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan sahabat tercinta yang kemarin sempat menjenguk sang Indra Bekti. Siapa Ini saya? dia, Indi Barens. Barens. Selamat mengucapkan. Bertiga. Orang bertiga. Tendi sehat ya, Tendi sehat ya. Kan belum Puji pakai Tuhan, lepas nih, sehat, bisa amin. Tapi kan kita bertiga. Tendi bintang tamunya. Kenapa Nazar menciut? Ini bukan Rasa lagi di Dubai. Ini Karen Delano. Tiga Delano. Ya Allah, King Dasar. Ya kalau ini Karen berarti sukses juga ya. Kenapa dietnya ya? Ya dietnya maksudnya. Iya. Tendi kami semua bertiga di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan Salam waktunya membuka. untuk Iya dengan senang hati. Iya oke. Ya. Semua belum. awal. Bayar
4 segmen, belum juga 1 segmen udah pulang. Ya kok pas sampai 4 episode lah. Oh, jangan dong, kita mau kasih lihat dulu Oke. tapi buat Sobat Ya. Ambiar di rumah, ini Tendi yang kemarin sempat menjenguk Indra Bekti dan juga menceritakan kondisi terkini dari Indra Bekti. Ini dia. Kalau kita ngomongin sosok Indra Bekti, pasti tidak lepas dari yang namanya Kak Indi Bareng. Indi Barens. Tadi pasti sedih banget ya, pas tahu tanggal 28 Iya. Desember ulang tahunnya. Wah, Aku ini- aja kayak pas lihat, oh no. 28 Desember ya. 28 Desember. Ini tuh sebetulnya aku tuh selalu mikir berkali-kali kalau terima ajakan untuk bicara tentang karena Indi. sebenarnya nggak kepengen. Ya. Maksudnya dari kemarin-kemarin tuh yang bosen nangis bosen gitu karena kalau gua nangis kan gue juga jadi ini kenapa dielus-elus? Biar nggak nangis. Oh ya oke. Kayak oma-oma ya jadi. Ya jadi nggak dari rumah pun udah gini. Aduh pokoknya nggak mau ada air mata. Tapi kalau udah lihat itu muncul gitu. Karena kan kalau untuk bersedih itu kan nggak bisa di set ya. Kalau kita ketawa mungkin kita bisa ngeset. Tapi kalau bersedih itu kan udah hal yang memang. Alami gitu ya. Iya udah terjadi. Lihat muka dia, lihat apa gitu. Nah ya kalau sampai detik ini sih ya. Ini udah tanya belum sih? Gue suka lupa-lupa deh. It's okay. Iya. Sampai detik ini Iya, gimana, sampai Kak? detik ini sih, perkembangan kesehatan dari Kak. Ini udah lebih dari seminggu sekian hari gitu ya. Jadi ya memang belum bisa dibilang sudah sembuh total. Iya. Cuman ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu dari semenjak kejadian di tanggal 28 Desember itu perkembangannya memang Naik membawa turun, hal naik yang turun. baik Slowly gitu. but surely, Iya betul pelan-pelan sekali. tapi pasti. Yang pasti sih dia udah nggak selang-selang infusnya tuh udah dicopot. Udah dilepas. Pelan-pelan tuh lagi dilatih untuk bisa sendiri gitu. Nah, cuman aku kan nggak meskipun aku hampir tiap hari mencoba untuk bisa standby di sana, tapi kan memang nggak bisa untuk harus Tiap masuk hari. terus ke ICU gitu. Iya. Kalau memang dapat izin untuk boleh, pokoknya cuma sekian menit ya gitu. Dengan senang hati aku akan masuk untuk ngeliat dia. Nah, pas kemarin hari Jumat aku ke sana, hal yang baik itu adalah waktu pertama kali yang pertama aku lihat itu adalah warna kulitnya tuh udah kembali Kayak biasanya. iya kayak biasa Oh, sebelumnya gitu. pucat. Sebelumnya Sebelum gimana, tuh pucat Kak? putih pada saat aku kesana pertama kali tanggal 29 lihat dia setelah siuman habis dioperasi tindakan 2 kali itu beda gitu dengan yang kemarin hari Jumat. Ya, Jumat kemarin tuh tanggal berapa ya? Tanggal Jumat, 7 ya? tanggal 6. 5, 4, Kita sudah Tanggal lupa. 7. tanggal 7, oke. Tanggal 7 ya, bener ya Kak? Tanggal 7? Oh, tanggal 6 ya? Oh, Sorry, tanggal 6, 6. oke. Gue kalau tanggal lupa tapi kalau lihat duit pasti inget. Enggak, bukan masalah kan ya. Oke. Kita emang begitu. Ini mencoba menghibur biar enggak. Betul. Iya, iya. Oke, paham. Jumat lalu? Jumat kemarin lalu saya yang membuat senang itu adalah warna kulitnya sudah merah gitu. Sampai aku ledekin kayak orang Itali deh gitu. Dah tuh seneng kan kalau diledek-ledekin gitu gitu. Terus selang-selang ini sudah dicabut, infus juga sudah dicabut gitu. Cuman memang mencoba untuk membuat Bekti bisa stabil itu udah bukan pekerjaan kami Iya. ya. Itu udah kuasa Tuhan. Tangan-tangan dokter dan perawat dan obat-obatan yang membantu supaya dia bisa lebih cepat progresnya gitu. Nah, cuman ya sampai detik ini ya masih up and down dalam arti kata ada hal-hal yang membuat dia tuh masih gelisah gitu. Kemarin tensinya sempat naik lagi. Berarti berarti ya tetap aja ya kan naik turun gitu kondisinya. Iya masih ups and down sih sebetulnya. Jadi belum bisa dikatakan stabil Iya, banget. iya. Harapan kita semua sih aku, Dila, anak-anak gitu ya udah pasti tiap hari Pasti. tiap detik selalu pengennya ayo Bekti, ayo pindah aja dulu deh ke ruang rawat biasa. Sekarang masih di ICU? Masih di ICU gitu. Kalau Masih di kita ICU. tadi ngeliat ada videonya kakak, dia lagi melet-melet gitu. Itu kenapa itu Kak? Dulu tuh ya aku ngeliat kayaknya mungkin Bekti ada rekaman memori di ingatannya bahwa setiap kita ketemu bercanda tuh pasti candaannya tuh emang suka yang aneh-aneh gitu, antara jilat-jilat kayak atau apa gitu. Dia coba keluarin itu ya? Dia coba keluarin itu gitu. Nah, surprisingly waktu kemarin hari Jumat aku tanya, Bekti lu inget nggak waktu hari Kamis lalu gua kesini? Terus dia diam dulu. Inget nggak gitu? Karena dari aku pribadi ngerasa bahwa lu nggak akan inget gitu. Ternyata dia jawab, aku inget Andy gitu. Oke, jadi kalau masalah respon dia sudah bisa merespon ya? Sudah bisa merespon, meskipun sekarang masih ada part yang kadang suka ke skip gitu. Misalnya suka ke skip, suka random, Toto dia inget apa gitu. Kayak kemarin Toto lagi ngobrol, Toto dia bilang gini, Om Tukul mana Om Tukul? Satu, Bekti nggak pernah manggil Om. Kedua, dia selalu manggilnya Mas. Tapi saat itu kita nggak lagi ada obrolan ngomongin
Mas Tukul gitu loh. Tiba-tiba out of nowhere keluar Out of aja ya, nowhere tiba-tiba keluar. ya. Jadi kadang suka gitu tuh tahu-tahu pada saat kita mau, ya aku sih mencoba untuk menceritakan hal yang menyenangkan aja supaya dalam arti kalau dibawa sedih terus nanti buktinya juga spiritnya kan juga kan berkurang. energinya berasa energinya juga. betul. Jadi pas kita mau keluar setelah dari ICU gitu, aku mau keluar, toto dia gini, jangan lupa ketupat ya, lontong ya. Emang itu makanan favorit dia. Jadi kita kalau ketemu tuh pagi, biasa kan kita makannya nasi tumpeng gitu ya. Oh, berat Sebentar, pagi-pagi banget nasi ya. tumpeng mau ngapain tuh, berat banget. Tahu dia bilang ketupat, bukti mau lontong. Iya mau lontong. Iya nanti ya, iya. Nah kalau ditinggal, kita nggak ngajak ngobrol, dia tertidur gitu loh. Cuman kalau saat kita ajak ngobrol, dia pasti akan matanya tuh berbinar kayaknya seneng gitu ngobrol. Terus dia akan tetap di obrolan itu, di topik itu terus. Meskipun kadang Toto dia loncat kemana gitu. Jadi memang masih bisa merespon, tapi memang belum stabil, tapi Betul. perlahan tapi pasti insya Allah dan kita berharap kondisinya akan lebih baik lagi. Amin. Dan kita juga pasti tahu yang namanya orang yang sedang sakit membutuhkan dukungan support system, bukan hanya teman-teman tapi juga keluarga. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, momen di saat Indra Bekti bertemu dengan anak-anaknya. Ya ini sedih. Nggak boleh nangis, no cry. Ayo sedih. Be brave. I'm good. Gini itu biasa. Nanti mami. Jangan ditarik, sayang. Apa? Ini. Bocor. Bocor. Ini enggak. Udah jangan ketarik. Bismillah. Insya Allah ya bisa. Makan tempat kedatangannya ya Allah. Jadi kita isi kumpul kembali ya Allah. Bahasa Arabnya dia, pakai bahasa Arabnya tadi soalnya. Coba, gimana? Makan sekarang ya Allah. Kan aku, apa? Apa makan tadi ya? Oh, takutnya. Doyan apa dapetnya jadi Apa? tagihan dok? Pasti jadi momen yang mengharukan ketika sangat. anak-anak melihat ayahnya terbaring di rumah sakit. Dan kita tahu sosok Iya. Bekti adalah sosok yang sangat periang ya, bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk teman-temannya. Tapi yang kita dengar ada kabar katanya Bekti sempat tidak mengenali anaknya ya? Atau lupa. Dia lupa nama gitu. Tapi menurut aku itu masih bisa dimengerti ya, karena kan musibah yang terjadi tanggal 28 itu kan memang di area kepala gitu, kena pembuluh darah dan lain sebagainya. Jadi mungkin ya memang sekarang lagi restart lagi. Karena aku ngeliat gini bahwa pada saat ketemu pun karena dulu kita sering bercanda, jadi aku tuh nggak bisa bedain nih orang bercanda atau enggak gitu. Waktu kali pertama aku ketemu Bekti di hari seminggu yang lalu gitu ya, aku nggak langsung masuk ke dalam ruangannya Bekti, cuma berdiri di pintu dulu. Aku lihat sikon Bekti bisa nggak, oke nggak nerima orang luar gitu. Terus diizinkan, terus dia bilang masuk aja Tendi gitu. Aku masuk, terus di pintu dia bilang itu ada Tendi. Saya gini, siapa dia? Nah itu dulu kita juga bercanda suka kayak gitu. Jadi kadang aku nggak bisa bedain ini orang beneran nggak sih gitu. Serius apa? Beneran nggak inget atau Iya bercanda. gitu. Siapa dia? Terus ini gue. Aku bilang, oh Jello ya. Dulu kita suka gitu bercanda-bercanda. Aku Beyonce, aku apa suka gitu Berarti Kak. bercandanya masih ada Iya ya? gitu. Jadi aku ngeliat ya aku mengaminkan dalam diri aku ini memang udah di situasi bercanda gitu. Iya, Karena iya, kalau iya. menganggap dia masih ada di level yang bawah, nanti energi dia juga nantinya kan nggak naik-naik gitu. Aku jadi teringat sama almarhum papi aku, Kak. Oh. Jadi papi aku juga sempat seperti itu. Jadi pas ketemu anaknya sempat nggak kenal anaknya. Nah. Sempat memorinya inget, mana ambil baju seragam dinas, papi mau dinas. Padahal kondisinya kan papi lagi Iya, sakit iya, gitu. iya. Terus makanan Iya, yang betul. disuka. Iya. Atau mungkin selalu hati-hati itu mami itu jangan pergi sendiri. Jadi padahal mami ada di sampingnya gitu. Jadi Iya, kan iya. mami kan nggak boleh pergi sendirian. Papi aku kan cinta banget. Mami aku tuh nggak pernah pergi tanpa papi. Jadi kalau kemana-mana harus ada yang dampingi. Itu mami nggak boleh pergi sendiri kayak gitu. Jadi Itu sempat terjadi juga sama Bekti kemarin. Jadi kita bertiga di ruang ICU hari Jumat gitu. Ada momen yang Toto dia gini, bunda mana bunda? Padahal dia lagi ada di sebelahnya gitu. Keskip gitu bukan hal yang buruk sih menurut aku ya. Dengan situasi baru seminggu lebih dia udah bisa berkomunikasi sih menurut aku tuh mungkin itu daya ingatnya dia ya progres yang
bagus menurut aku gitu ya, Iya. gitu dibanding banyak cerita lain dan juga teman-teman deket sendiri yang kena musibah seperti itu, mungkin progresnya nggak secepat Bekti gitu. Betul. Ada momennya dia skip, bunda mana bunda? Padahal si Dila tuh lagi pegangan tangannya Bekti. Ini sayang ini aku. Ya aku sedih sih terus terang di situ. Tapi paling tidak pas dia lihat Dila dia lihat Ada di situ. dia ada di situ. Jadi harus dimaklumi juga karena ini kan permasalahannya terjadi di otak, di kepala ya. Iya. Bahwa tentu saja akan sangat berpengaruh sekali. Tapi Tendi dengar nggak dari misalnya Dila atau dari anak-anaknya ketika Bekti lupa nama anaknya, mereka tuh gimana? Aku terus terang pada saat selintas dengar cerita itu aku nggak mau urek. Aku nggak mau tanya kenapa, karena kalau kita ada di situ kan juga sedih ya. Jadi pada saat aku dapet info bahwa Bekti lupa manggil Abel Daphne, jadi aku cuman oh ya udah nggak mau tanya karena sedihnya dia pasti lebih sedih dari yang aku rasain. Jadi oke, aku cuma bilang oke, boleh dia lupa tapi besok pasti enggak, aku bilang gitu. Dan ternyata enggak, memang dan ternyata iya, maksudnya dia happy, dia udah mulai inget Abel, Daphne dan lain sebagainya. Itu setelah diingatkan gitu. Iya, diingatkan Dila juga. Ini Abel, ini Daphne gitu. Dan ya udah dia balik normal, dia oh iya gitu, ini anak-anak gue. Nah, yang lebih bikin aku terharu banget itu adalah waktu pas hari Jumat aku datang ke sana, Rafa anakku memang pengen ikut. Nah, Karena dari kecil ya? Dari kecil banget, dari zaman program kami Ceriwis itu dari Rafa masih baby ya gitu, udah dibawa dan dia udah besar bersama dengan Bekti. Yang bikin aku setiap ingat itu tuh aku selalu aduh gila ini kenapa sampai harus membuat sedih gitu ya. Sebenarnya bukan sedih tapi happy tears aku bilangnya, karena waktu Rafa mau ikut aku bilang, "Are you sure you wanna come?" Aku bilang, "Kamu bener mau ikut Rafa gitu?" "Ya, aku pengen lihat Ominda." Dia manggilnya Ominda dari kecil. Jadi pada saat masuk itu Rafa diem dulu di pintu, dia nggak langsung join ke dalam, dia cuma ngawasin dari jauh. Terus aku bilang, "Bekti, ada yang mau ketemu, masih inget nggak?" Aku bilang gitu. Aku tunjuk ke pintu, terus pandangan Bekti memang belum jelas sih. Dia bilang nggak bisa lihat nih apa gue buram. Oh ya, takes time aku bilang. Terus pas mendekat, tahu si Bekti ini siapa ya? Terus aku bilang dengan pelan-pelan itu Rafa. Dia menjerit sih, Bekti Rafa gitu. Terus dipegang tangannya Rafa, dia cium, nangis. apa dalam pikiran Tendi melihat itu? Aduh, ya kalau dia meskipun udah disebutin nama Rafa terus dia nggak inget, masih acak kan tetap aja dia nggak akan inget ya. Tapi dia langsung pegang tangan Rafa. Yang bikin aku sedih tuh dia nangis gitu pegang tangan Rafa. Which is Rafa kan nggak ditemuin setiap hari. Cuman masa kecilnya Rafa memang besar bersama dengan kita di studio, di kerjaan-kerjaan gitu. Jadi aku ngerasa gini, seperti punya pengharapan besar, semoga Bekti bisa punya progres yang jauh lebih dari hari ini karena dia dikelilingi orang-orang yang mungkin bisa bantu mengingatkan dia hal-hal yang manis, hal-hal yang baik itu. Dan aku yakin bahwa sebenarnya bukan hal yang kebetulan di hari Jumat kemarin Rafa pengen ikut, Jadi bukan aku paksa, bukan apa. Oh ternyata itu bisa pelan-pelan mengembalikan memori, ingatan, gitu. membantu dia juga untuk bisa. Yang penting kalau buat aku sih kembali pulih, cuman satu, selain obat-obatan medis, tim dokter dan perawat di rumah sakit, cuman satu, hati dia harus senang. Iya, betul. Sebetulnya itu, hati dia tuh harus senang. Gimana caranya? Ya kita semua yang harus bisa memberikan hal-hal yang baik buat dia gitu, yang positif gitu, cerita-cerita yang menyenangkan gitu, bukan tekanan, bukan hal yang tidak seru, tapi yang bikin dia menjadi baru lagi. Tendi kan dari zaman dulu, dari zaman Ceriwis, Rafa ikut ke studio, Bekti kenal Tendi, keluarga, hidup bersama, besar bersama. Pertama kali melihat Bekti di rumah sakit dalam keadaan seperti itu, what's in your mind? Apa dalam pikiran seorang Indi Barens? Aku takut sih, to be honest. Hari itu takut, Rian. Bukan mau mendahului Tuhan ya, cuman nggak sanggup
Waktu Melihat Dedi, kondisinya ya, Dedi Kak, pasti. mau dipindahkan ke ruang operasi 1. Waktu Dedi itu, aku nggak lari ngejar dia, aku cuma lihat dari jauh. Berbantu Tuhan. Apalagi Nggak kondisi mau. nggak sadar ya Kak beliaunya. waktu Iya, itu. iya, jadi pada saat Bekti dipindahin gitu ke ruang tindakan 1, tuh ke ruang tindakan 2, dia melewati aku. Lihat keluarga yang lain berusaha untuk mendekati Bekti, aku nggak. Why? Bukan takut apa-apa, cuman aku takut nggak bisa lihat dia lagi sih sebenarnya. Jujur ya, meskipun itu nggak boleh, tapi aku terima kasih. Takut aja, takut bahwa Manusiawi lah ya, ada orang yang ya bukan mendoakan dia untuk nggak baik, cuman ya ada rasa takut. Ya, Dan aku cuma bisa berdoa yang kencang banget dalam hati, Tuhan, saya mau Bekti kembali pulang bersama kami. Amin. Itu pun harapan kami, tentu saja semoga Indra Bekti selalu tentu saja diberikan perlindungan, percepatan dalam kesembuhannya. Amin. Tapi kita juga tahu bahwa ketika Bekti masuk rumah sakit tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Dan kemarin yang sempat menjadi viral di media sosial pro dan menjadi kontra pro dan ketika sang istri sempat membuka penggalangan dana. Kita mau lihat dulu yang satu ini, nanti Teddy juga mungkin boleh klarifikasi dan boleh bantu jawab apa sebenarnya yang terjadi. Ketika ada statement dari sang istri Aldira membuka penggalangan dana, tanggapan Teddy? setuju nggak Kak? Bukan bicara setuju atau nggak setuju ya, Bu Dewi. Bukan, karena aku nggak ada di ranahnya mereka. Iya. Bukan kuasa aku untuk bisa menentukan harus atau tidak, boleh atau Kita tidak. tidak tahu kebutuhan setiap Iya, orang iya. ya, Kak? Jadi yang bikin aku sedih itu justru bukan statement dari Dila. Tapi? Yang bikin aku sedih itu adalah bom Komentar netizen dari- iya, iya. yang terus-terusan Tidak mempunyai empati sama memborbardir sekali, ya, gitu. iya, iya. Saat itu sih mungkin kita harus bisa mampu untuk meletakkan diri kita, bukan membuat dia terpojok, membuat Dila salah gitu. Iya. Karena buat aku di saat situasi seperti itu tuh kita nggak bisa bilang ini salah atau betul. Iya. Ya, dan Setuju. kita kan nggak ada di dapurnya mereka Setuju. gitu, Betul. nggak ada di Posisi mereka ya. betul gitu. Ya terkadang mungkin ada hal yang terpaksa dilakukan karena ada kebutuhan yang memang harus dilakukan gitu loh. Jadi bukan Bukan karena ini Iya, senior iya. lama yang sudah banyak Iya, duitnya. iya, betul. Kan kalau kita lihat komentar netizen, waduh ini kan udah senior, pasti duitnya banyak, Iya. pasti begini. Jadi aku melihatnya gini, memang pada saat aku dengar ada info seperti itu, terus sudah mulai ramai banyak Iya. Komentar pro dan Aku kontra. memang me-WhatsApp Dila dan menyampaikan, Dila maaf, sebaiknya kalau bicara soal penggalangan dana mungkin harusnya dibicarakan dulu. Aku hanya menyampaikan demikian. Karena segala sesuatu itu yang berhubungan dengan penggalangan dana itu ada pasal-pasal yang memang bersangkutan. Jadi nggak bisa semua orang bikin demikian. Aku cuman menyampaikan demikian. Jadi bukan melarang, bukan menyampaikan setuju atau tidak setuju. Tapi karena aku ngerasa bahwa aku nggak mau dia terlalu dibom orang-orang gitu lah. Mungkin ada hal yang dia sebenarnya nggak tahu. Iya. Aku mikirnya Tapi gitu. kita juga tidak bisa Ya. menyalahkan istrinya ya, karena di saat kondisi seperti itu kalau kita memposisikan sebagai istri, Iya. kita kadang melakukan apapun tuh kadang di luar nalar loh. Iya betul, makanya seperti yang tadi aku Kita bilang, nggak bisa kita mengkoreksi nggak ada orang di lain. wilayahnya mereka, Iya. nggak di dapurnya mereka, jadi nggak tahu yang orang mungkin bisa aja melakukan sesuatu karena emang tahu, atau Iya. orang melakukan sesuatu karena emang dia nggak tahu, tapi ya aku lakuin aja Aku gitu. lakuin aja, ya setuju Kak. Tapi di sini sama sekali aku nggak ada urusan untuk bisa membela atau tidak sepaham atau tidak setuju, nggak ada. Aku nggak di situ karena aku udah orang luar. Jadi aku nggak bisa menentukan ini benar atau salah gitu loh. Sekedar mengingatkan aja. Iya, ngasih tahu bahwa kalau kita buat penggalangan dana nggak bisa secara pribadi, hanya menyampaikan secara Ya itu mungkin, aja. tapi setelah terjadi ya Kak, balik lagi bahwa keputusan yang diambil terkadang ketika kita mengalami sesuatu hal yang mendesak, kita kadang nggak Iya. Sulit berpikir jernih, Iya. tidak bisa berpikir secara kompleks. Nah, tapi kita juga harus memposisikan diri kita berada di keluarga tentu saja. Betul, Barangkali betul. ini adalah mungkin jalan terakhir yang bisa mereka ambil setelah beberapa cara sudah dilakukan. Iya. Kita tidak pernah tahu, kita hanya bisa mendoakan. dari sini kita harus banyak belajar dan mengambil hikmahnya. Betul, dan untuk Kak Bekti
kemudian Kak Aldila, keluarga, kami semua di sini di Pagi-Pagi Ambiar hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Kak Bekti, Kak Aldila diberikan kekuatan untuk keluarga, menjadi support sistem terdepan, dan juga Kak Bekti diberikan percepatan dalam kesembuhan, bisa beraktivitas kembali karena kita tahu Kak Bekti adalah orang yang baik, begitu banyak sekali yang sayang dan cinta sama seorang Indra Dan Bekti. begitu banyak juga anak-anak yang dibantu oleh Kak Bekti atau teman-teman yang dibantu oleh Kak Indra Bekti. Termasuk sosok Indi Barens yang besar bersama dengan Indra Bekti. Tendi, so if you have one chance, kalau Tendi punya satu kesempatan untuk berbicara pada Indra Bekti, Tendi mau bilang apa? Yang pertama mau minta maaf. Karena mungkin pertemanan kita kan nggak selamanya seru ya. Kayak Tom and Jerry gitu. Mungkin ada hal-hal yang pernah gue lakuin yang nggak sengaja nyakitin Bekti. Mau minta maaf dulu. Tapi Bekti perlu tahu bahwa kalau hidup gue nggak ada Bekti, nggak seru. Yang sedih itu waktu nggak tahu ya, setiap kesana Bekti tuh nggak lepas megang tangan aku, terus dia selalu ulang-ulang bilang I miss you, I miss you. Kalau Bekti tahu dari semenjak kejadian itu, aku pengen ganti kata-kata I miss you dengan I love you supaya dia tahu bahwa nggak cuman miss aja, tapi ya punya teman sahabat yang tulus tuh emang meskipun nyebelin gitu ya dia ternyata gitu. Langka ya Kak zaman sekarang. Iya betul, punya sejuta teman tuh gampang banget dalam semenit. Punya teman yang kayak apapun juga banyak, tapi cari orang baik yang bisa ditempatkan jadi sahabat itu satu dari sejuta sih menurut aku. Yang bisa dipercaya, yang bisa mengerti gitu. Bisa menerima kekurangan kita. Iya itu. Gue mau minta maaf kalau pernah candanya bikin kesal Bekti. Gitu aja sih. Dan pengen Bekti cepet pulang. Amin. Amin. Dalam situasi yang lebih menyenangkan dan kembali sehat. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.